Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, jadi maksud kita dalam membuat video kali ini adalah kita sebenarnya sangat terdorong gitu untuk membuat video ini membahas tentang fenomena yang sehari-hari ini sedang terjadi gitu teman-teman. Dan ini bukan terjadi cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Gitu sih ya. Of course kita semua teman-teman pasti udah tahu bahwa kita akan membahas tentang COVID-19 atau coronavirus ini gitu. Ya, yang kita tahu bahwa fenomena ini atau kita bisa bilang wabah ini sudah memakan cukup banyak korban jiwa dari seluruh dunia gitu. Di Indonesia sendiri per tanggal rekaman hari ini itu ada kurang lebih 800 kasus positif dan juga yang meninggal dunia sebanyak 78 orang yang terkonfirmasi. Nah, ini belum termasuk nanti setelah rapid test. Setelah rapid test. Setelah mass rapid test, kita yakin pasti lebih banyak lagi yang ketahuan ternyata sudah positif, tapi yang sekarang masih nggak tahu ada di mana gitu ya. Dan ini pasti menimbulkan kegelisahan, ketakutan, baik secara tentunya secara masif ya, baik dalam hal bersosialisasi ataupun bahkan sampai mempengaruhi pasar saham atau bursa di Indonesia sendiri gitu. Intinya keekonomian juga berdampak banget lah, kena dampaknya gitu maksudnya. So apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya gitu? Kita ingin share heart to heart sama teman-teman. Apa yang kita supposed to do gitu hari-hari ini sebagai orang percaya? Kita mau ikut takut, kita mau ikut khawatir, atau we can do something for people gitu, atau ini sebagai kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Nah, betul banget gitu. Kayak jadi tadi siang tuh Lea bikin polling gitu di Instagram gitu. Nah, sebenarnya sih pengen tahu aja gitu kira-kira nih teman-teman di sana apa sih yang teman-teman tuh rasain atau lakuin di masa-masa kayak gini gitu, yaitu di masa-masa wabah corona ini tuh menyebar dengan cepat dan sebagainya macamnya. Nah, ternyata ya puji Tuhannya teman-teman, ini dari polling yang aku buat tadi itu ternyata ada 91% yang menjawab keep calm and pray to God, dan ada 9% yang jawab takut banget gitu, khawatir dan cemas gitu. Jadi ya puji Tuhannya sih banyak teman-teman yang menjawab kita tetap calm, kita tetap tenang, kita tetap berdoa gitu sama Tuhan ya. Tapi ternyata ada juga yang masih merasa takut, khawatir gitu di masa-masa seperti ini. Nah, itu tujuan kita membuat video ini adalah kita mau sama-sama mengencourage teman-teman apa sih yang seharusnya kita lakukan di masa-masa seperti ini, kayak gitu. Terutama teman-teman saudara-saudara kita seiman gitu ya. Kita mau sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan gitu aja sih. Alright. Ya tentu nggak mudah ya, kita mungkin teman-teman udah ada yang berspekulasi bahwa gue udah tahu nanti ujung-ujungnya gue disuruh semangat, gue ujung-ujungnya dikasih ayat dan sebagainya. But satu hal yang kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu jauh lebih daripada hanya sekedar kata-kata motivasi. Firman Tuhan itu jauh lebih daripada hanya sekedar prinsip pengetahuan yang kita harus do something. Tapi actually the word of God is God Himself. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. So, hari-hari ini memang kita sedang dituntut oleh Tuhan, bukan hanya esensinya bukan hanya pergi ke gereja, tetapi sungguh-sungguh menjadi gereja gitu. Disinilah keintiman kita dengan Tuhan diuji. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan di rumah atau di balik pintu yang tertutup. Kalau misalnya kita berdoa, Tuhan bilang masuk ke kamar, tutup pintu, lalu berdoa pada Bapamu yang tersembunyi gitu. Apakah kita sudah melakukannya? Nah, kita ingin sampaikan bukan yang lain, tapi absolutely the word of God gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ke depan nanti, kita bukan cuma ya bikin video lalu ya sudah selesai menyemangati, but deep down in our heart kita ini berdoa supaya teman-teman juga dikuatkan, bukannya dikuatkan tapi diubahkan, bukannya diubahkan tapi dipakai Tuhan untuk jadi berkat melalui firman-Nya gitu. Nah,
memang kita tahu bahwa sekarang ini udah hampir 500.000 kasus di seluruh dunia positif. Positif. Ya, 500.000 orang gitu. Dan yang meninggal sekitar 21 ribuan orang. Dan yang injured atau yang benar-benar parah gitu keadaannya itu sekitar 12.000 orang. 12.000. Yang sembuh sekitar 110.000. Nah, sisanya masih dalam masa inkubasi atau... Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan. Dan tiap hari kita dikasih berita tentang corona gitu ya, di media sosial, so many news dan hoax yang bertebaran di mana-mana yang membuat ya we know ini pekerjaan iblis gitu untuk menjatuhkan atau melemahkan iman kita, orang-orang percaya dan juga orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Iya, jadi jangan sampai kita justru terbawa arus gitu teman-teman. Maksudnya di kondisi kayak gini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas seizin Tuhan, dan kita percaya pasti Tuhan punya maksud gitu di balik kejadian ini semua gitu. Jangan maksudnya ya gini lah, kita ubah mindset kita gitu, dibanding kita bersungut-sungut atau dibanding kita hidup dalam ketakutan, justru kita harus ubah mindset kita gitu teman-teman, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia gitu kan. Dibanding kita hidup dalam ketakutan, justru iblis makin senang gitu. Kita cuma mau remind teman-teman bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita punya beberapa alasan untuk kita tidak perlu khawatir atau perlu takut menghadapi masa-masa pencobaan seperti ini gitu. Nah, yang pertama sih kalau dari Lea nih adalah kita harus ingat nih identitas diri kita yang sebenarnya gitu kok. Jadi kita harus tahu teman-teman, kita harus ingat lagi nih identitas kita di dalam Tuhan tuh siapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kayak gini Lea udah dapat ayatnya gitu teman-teman. Kasih, di 1 Petrus 2 ayat 9 teman-teman. Lea bacain ya. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi kita itu umat-umat yang dipilih oleh Allah sendiri gitu. Kita umat kepunyaan Allah gitu. Jadi kita nggak perlu takut teman-teman bahwa dengan identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah, ya udah pasti kita sempurna dalam perlindungan Allah gitu teman-teman. Nah, kita juga adalah sebagai anak-anak Allah gitu. Yang pasti kayak di Yohanes 15 ayat 19 bunyinya seperti ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku, Tuhan Yesus, telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi teman-teman, kita mau remind bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan Yesus gitu. Kita sudah ditebus Tuhan. Jadi kita bukan berasal dari dunia gitu loh. Jadi kita nggak perlu khawatir teman-teman. Itu yang pertama ya, identitas diri kita. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah gitu teman-teman. Jadi pasti bagaikan orang tua lah ya, orang tua punya anak pasti pasti kita dilindungi, kita pasti dipelihara. Seperti itu teman-teman. Nah, itu satu ya dari aku, bahwa kita harus tahu identitas kita yang sebenarnya dalam Tuhan tuh siapa, kayak gitu. Amin. Ya, kalau saya boleh tambahkan, ya betul banget ya. Jadi we have to set our eyes fixed on Jesus gitu. Artinya ya kita harus fokus sama Tuhan Yesus, bukan sama berita-berita yang sekarang lagi hits. You can be updated. Teman-teman boleh banget merasa terupdate dengan informasi-informasi itu, tapi jangan sampai itu hook atau mengikat, menjebak hati dan iman kita sehingga kita mulai khawatir. Karena firman Tuhan bilang ya pikirkanlah hal-hal yang suci, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang bersifat perkara-perkara yang di atas. Pikirkan kerajaan Allah, pikirkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Karena apa yang masuk ke pikiran kita itu yang akan keluar sebagai manifestasi iman kita gitu. Apa yang kita pikirkan adalah akan masuk menjadi apa yang kita percayai, dan apa yang kita percayai juga akan
bermanifestasi menjadi tindakan kita. Kalau misalnya kita mikirin tadi, identitas kita adalah bangsa yang dipilih, identitas kita adalah orang-orang kepunyaan Allah, maka kita nggak perlu takut dan khawatir karena kita tahu kita dipelihara Tuhan gitu. Yang penting kita melakukan bagian kita, apa yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita taat sama pemerintah, kita diam di rumah aja gitu ya, terus nggak usah ke tempat rame-rame, kita cuci tangan dan sebagainya. Iya, jaga kebersihan. Iya, ya, what can you do for people? Ya teman-teman kasih vitamin buat keluarga kalian, kasih selama ini hubungan sulit dengan keluarga, kalian banyak di rumah, do something for them gitu, dengan kasih hand sanitizer, hal-hal yang sederhana daripada kita mengendap itu semua gitu dan menjadikannya atau memanfaatkannya sebagai let's say ajang cari keuntungan gitu. That's not even a Christian life gitu. Jadi daripada fokus ke hal-hal yang bersifat corona I mean corona thing gitu ya, kita disebarkan hoax lewat WA, lewat Instagram, lewat let's say Twitter. Daripada kita justru kayak malah ikut-ikutan menyebar ketakutan gitu Yeah. loh, mendingan kita sebarin yang positif. Yeah. Kita sebarin semangat, kita sebarkan kasih firman Tuhan yang menguatkan gitu loh, dibanding kita ikut-ikutan terjerumus menyebarkan tentang corona lagi. Ya udah sih, udah tahu corona gitu ya. Kita juga bukannya menyepelekan soal corona ini, kita juga justru malah kalau menurut Lea pribadi ini adalah momen dimana kita harus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi gitu, bukan mendesak justru masuk ya. mendesak masuk. Kenapa sih? Oh keren, mantap, mendesak. Iya, jadi kita harus makin banyak masuk dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Justru di masa-masa sukar seperti ini, kita harus semakin bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan diri kita sendiri. Kita harus terus perkatakan firman gitu, teman-teman. Kita berdoa, deklarasi kemenangan, deklarasi pemulihan bukan cuma buat bangsa Indonesia, teman-teman, tapi juga buat bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu sih. Amin. Nah, itu sih. Ya, jadi absolutely kita udah tahu bahwa kesimpulan sementara ini sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita bukannya ke hal-hal yang let's say kita tahu itu akan menjadikan kita takut, cemas, khawatir ya. Berita-berita yang membuat kita imannya lemah, tapi kita keep reading it, kita keep watching it, yang akhirnya membuat iman kita justru menjadi payah gitu. Sehingga ini menjadi apa ya? Ini kan cara iblis untuk menipu gitu ya. Hoax bertebaran di mana-mana. Iblis adalah bapa segala tipu. Jadi dia ingin menjadikan fenomena ini sebagai kesempatan untuk merebut sebanyak mungkin jiwa dari tangan Tuhan. But well, kita hari-hari ini sedang masuk dalam peperangan rohani yang dahsyat, teman-teman. Tuhan Yesus datang segera dan ini memang harus terjadi. Betul. Kalau misalnya kita bilang corona ini menjadi hal yang sangat serius, ya gitu. Tapi kalau boleh jujur, banyak hal yang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk jiwa-jiwa di luar sana gitu. Mereka terikat narkoba, mereka terikat seks, mereka terikat pornography, drugs, let's say LGBTI, and so many things yang mereka sedang berjuang di situ. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa fokus sama diri kita sendiri hari-hari ini, bukan terisolasi di dalam eksklusivitas, tetapi kita menjadikan ini kesempatan untuk kita jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, karena hal kecil di tangan orang benar pasti akan jadi kuasa yang dahsyat, teman-teman. Teman-teman bisa jadi berkat dengan melakukan hal-hal kecil bagi keluargamu, teman-temanmu, komunitasmu dimanapun mereka berada, sekalipun kamu dari rumah, karena Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Kamu bisa jadi berkat dimanapun kamu berada, daripada fokus dengan kekhawatiran gitu karena coronavirus, because Jesus is over everything. Tuhan Yesus itu di atas segalanya. Yesus nama di atas segala nama. So sebutkan nama yang menjadi pergumulanmu, corona kah? So Jesus is bigger than that gitu. Jangan khawatir karena Dia adalah Bapa yang baik. Jangan lupakan kedahsyatan Tuhan. Iya, jadi teman-teman, kalau tadi kita udah bahas gitu beberapa alasan kenapa kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Nah sekarang gimana sih gitu ya caranya untuk
mengatasi, how to overcome our fear gitu, gimana kita mengatasi rasa takut ini gitu. Nah, nggak lain nggak bukan sih kecuali hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya itu kita harus merendahkan diri kita sama-sama gitu teman-teman. Untuk kita sama-sama berdoa, kita berpuasa, kita terus bangun mesbah bersama Tuhan gitu, membangun hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Karena di masa-masa kayak gini, ketika teknologi bahkan ilmu pengetahuan juga nggak menolong gitu ya, maksudnya tidak bisa menolong, ya cuma siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus gitu yang harus kita andalkan, yang harus kita harapkan gitu untuk menolong kita, ya kan Dave? Yes. Di Yesaya 30 ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, di sini kan cukup jelas ya bahwa di masa-masa kayak gini tuh hal yang patut, yang seharusnya kita lakukan adalah kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dan jangan ini teman-teman, maksudnya dibandingkan kita menggerutu, mengeluh gitu, kita coba tanya deh, Tuhan mau bicara apa sih sebenarnya melalui kejadian ini, wabah ini, sebenarnya Tuhan mau apa sih gitu ya, dibandingkan kita tanya why God, why gitu, kayak kenapa sih Tuhan harus ada gini. Nah, dibanding kita ngomong kayak gitu atau komplain gitu ibaratnya ke Tuhan, lebih baik kita tanya Tuhan mau apa ya gitu, maksud Tuhan tuh apa ya gitu. Nah, tapi kita berdua percaya di balik kejadian ini Tuhan punya maksud baik, dan yang pastinya semua itu memang harus terjadi karena Alkitab sudah terlebih dahulu mencatat semuanya ini teman-teman. Dan ya kita percaya bahwa Tuhan itu selalu care sama kita. Dia mikirin the details of our life. Dia udah nggak syok dengan kejadian sekarang, and dia sudah lebih dulu mikirin saudara, teman-teman, dan saya gitu. Jadi bagaimana kita hari-hari ini dituntut untuk bergantung penuh sama Tuhan pencipta kita. So when you have a good relationship with God, teman-teman akan feel calm dan tenang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa cemas, mungkin ada sesuatu yang teman-teman perlu perbaiki dengan Tuhan, itu tentang hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya kita percaya dalam lindungan Tuhan, di bawah sayapnya Tuhan kita aman. Amin. Kita juga dipelihara Tuhan. Amin. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita. So ya nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, even that's a death gitu ya. Oke, terakhir I want to share something dari firman Tuhan. What should we do gitu? Bahwa kita nggak sendirian di dalam rumah. Kita nggak sendirian. Kalau saya bilang in the boat of life, gitu, di dalam perahu kehidupan kita gitu, bahwa kita nggak sendirian gitu. Kalau kita boleh sama-sama baca ini di firman Tuhan di dalam Markus 35. Markus. Beda nih. Ya. Ya, kalau kita boleh sama-sama baca di dalam Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Yeah, because we know ketika Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin membawa kita dari satu sisi ke another side. Yeah. Tuhan ingin membawa kita ke new dimension. Tuhan ingin membawa kita ke dalam level yang lebih tinggi. Jadi pergumulan kita sekarang ini sebenarnya one of the purpose of God untuk membawa kita semakin tinggi. Baik itu dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dalam hal the glory of God, gitu, kemuliaan Allah. Amen. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bayangkan, taufan yang sangat dahsyat, nggak cuma dahsyat, tapi ngamuk di luar sana. Dan ombak itu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, ya, di sebuah tilam, pakai guling lagi gitu ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Teacher, don't you care bahwa kita nih mati loh. Ya, kalau kita boleh jujur, kita
Itu sama kayak murid-murid itu. Keadaan kayak gini kita ngerasa kayak, Tuhan lu di mana? Iya. Banyak orang khawatir, orang cemas, orang takut mati. Lu nggak peduli kalau gue mati gitu. Padahal kalau kita baca selanjutnya, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah, peace and be still. Alkitab mencatat, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi sangat teduh sekali. Amin. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? That's our God. Bahkan angin tofan yang sangat dahsyat tidak dapat membangunkan Allah kita. That's how amazing is our God. Gitu. Dan saya percaya gini, hari-hari ini mungkin angin yang sangat dahsyat itu ngamuk. Saya percaya hari-hari ini virus corona ini menjadi perumpamaan yang sangat pas untuk angin yang sangat dahsyat, tofan yang sangat dahsyat itu mengamuk di luar sana. Dan kita ada di dalam perahu. Kita seperti isolated, kita seperti diisolasi, kita seperti mengasingkan diri di dalam sebuah perahu. And that's biblical. Bahwa kita ada di rumah dan we have to know bahwa kita nggak sendirian. Inside of our boat of life, there is Jesus, ada Tuhan kita. Amin. Ada Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Dia calm, dia tenang. Tuhan Yesus ngajarin kita bagaimana menghadapi sebuah pergumulan. Tuhan Yesus hanya diam. Nah, bahkan Tuhan Yesus dikatakan tidur di dalam sebuah buritan dengan sebuah tilam. Alkitab mencatat sampai seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang kita we have to believe bahwa our God is an awesome God gitu loh. Dan saya percaya gini, kalau hidup kita hanya ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut Tuhan, ketika Yesus berkata, diam dan tenanglah, angin itu menjadi sangat teduh sekali, angin itu menjadi reda seketika itu. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan? Kita mau loncat dari perahu, lalu mengambil resiko bahwa kita, ya supaya nggak mati kita keluar. Well, itu hal yang sia-sia gitu. Hal yang paling benar adalah kita ngerang, kita panggil nama Tuhan. Kita bilang bahwa guru. Kita nggak bilang bahwa lu nggak peduli, bukan. Kita bilang guru, I need you. Bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu lebih ibaratnya teriak untuk hubungan kita dengan Tuhan. Goyang-goyang kaki Tuhan. Seperti kita ada di dalam sebuah kondisi di mana kita butuh Tuhan. Dan kita harus maintain sih hubungan kita dengan Tuhan yang seperti itu gitu. Bukan cuma diam di rumah ya. Iya, itu bagian yang memang kita harus lakukan sih di masa-masa kayak gini. Kita bukan untuk ya udah stay di rumah aja dan gak ngelakuin apa-apa, cuma berlindung atau kayak ngejalanin hidup kita normally gitu, normal-normalnya. Tapi justru pasti ada maksud Tuhan ya, yang tadi aku bilang gitu, bahwa mungkin selama ini kita udah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita, dengan bisnis kita misalnya, dan tanpa kita sadari kita mulai jauh sama Tuhan. Dan Tuhan dibalik kondisi seperti ini, Tuhan mau kita anak-anaknya dan lebih tepatnya seluruh umat manusia itu berbalik kepada jalannya gitu, berbalik kepada Tuhan. Supaya manusia ini jangan sombong gitu. Ya, mungkin selama ini kerasanya banyak manusia di luar sana yang ngerasa udah nggak butuh Tuhan lagi karena dia udah terlalu mungkin terlalu kaya mungkin, atau terlalu pintar mungkin, atau sebagai macamnya, dan sehingga mereka lupa bahwa masih ada Tuhan loh gitu. Nah mungkin ya kita ambil pelajaran bahwa masih ada Tuhan gitu, dan tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa teman-teman. Tetap kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus miskin di hadapan Tuhan. Percaya bahwa tanpa Tuhan ini kita nggak ada apa-apanya teman-teman. Gitu sih. Jadi sometimes yang dibilang Lea tadi, kayak banyak hal yang membuat kita mungkin jauh dari Tuhan gitu ya, membuat kita hari-hari ini lemah, pergumulan kita membuat kita tidak fokus sama Tuhan, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita back to basic. Ya kita ngerti sih, mungkin pergumulan itu ditambah virus corona ini menjadi hal yang seperti ombak itu mulai masuk ke dalam perahu hidup kita gitu. Sometimes persoalan itu mulai affect kita punya hidup gitu. Kita jadi mulai panik gitu. Air itu mulai masuk ke dalam rumah iman kita gitu, bahwa kita udah mulai khawatir, kita mulai pergumulan ini membuat saya basah
kuyup gitu loh. Tapi ya Alkitab bilang bahwa Yesus bangun lalu bilang gini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari-hari ini mungkin keadaan kita nggak percaya karena kita terlalu takut, sehingga rasanya kita khawatir berlebihan, kita merasa cemas gitu ya. Iya. Bahkan di dalam Matius dikatakan, dan di Lukas itu beda lagi. Apa tuh? Di- Versinya gitu ya? Versinya, kata-katanya tuh beda. Di mana kepercayaanmu? Tuhan bilang di dalam cerita yang sama. Ada juga yang di kitab lain dikatakan, mengapa kamu kurang percaya? Jadi ada 3 kondisi. Bukan Alkitab tidak konsisten, Alkitab itu 100% benar. Tapi kadang-kadang dengan wabah seperti ini, kita cek deh hati kita. Apakah kita tidak percaya? Ataukah kita hari-hari ini kurang percaya? Atau kita nggak tahu di mana kepercayaan kita? Nah, Tuhan question itu di dalam hati saudara dan saya hari-hari ini. Ya. Atau kita 100% percaya sama Tuhan? Yes. Dengan kita dengerin sharing kita dari tadi, oh Tuhan, aku ingin mengambil langkah 100% percaya, aku tidak takut, aku ingin jadi berkat, aku ingin memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi kemuliaan Allah. Ini kesempatan aku untuk ini kesempatan aku untuk share firman Tuhan dan juga menguatkan orang-orang yang ada di Terlalu sekitar saya. semangat. Oke, so that's it gitu. Sorry banyak ngomong ya, karena ya we love you guys gitu ya. Yes, kita peduli, kita sangat apa ya, Roh Kudus menggerakkan kita Ya. gitu untuk segera sharing tentang ini, Ya. teman-teman, karena ini sesuatu yang sangat penting banget. Iya. Dan ya itu sih, by the way udah suaranya udah makin gelap, jadi ya, Ya, kita oke, segera kita closing aja terakhir. Gak usah takut sama coronanya. Murid-murid awalnya takut, Bib, sama coronanya. I mean, sangat takut sama taufan yang sangat dahsyat, ngamuk di luar. Tapi at the end of the story, bahwa mereka memandang satu dengan yang lain dan menjadi sangat takut kepada Yesus. Siapakah orang ini? Sehingga angin danau pun taat kepadanya. So you don't have to be afraid of your problems. You have to be afraid of the one and only God, Jesus Christ, our Lord. Bukan takut secara kita diteror, tapi takut dengan hormat, dengan gentar. gentar, kagum sama Tuhan. Yes, Amin. amin, luar biasa. Sangat menguatkan juga sih Iya. gitu untuk kita sendiri yang Iya. sharing gitu Iya, teman-teman. Dan ya intinya adalah ya langsung ke ini aja dulu ya. Jadi intinya adalah teman-teman, kita harus tetap kuat dalam iman Amin. kita. Amin. Kita jangan menjadi lemah, Iya. jangan menjadi lesu. Iya. Dengan situasi yang boleh ada seperti sekarang ini, justru di tengah tekanan seperti ini, teman-teman, kita harus semakin bangkitkan iman Amin. kita. Kita Iya. harus semakin percaya sama Tuhan, Ya. dan juga sambil melakukan bagian kita, yaitu dengan cara ya tadi tetap menjaga kebersihan kita. Iya. Kita harus tetap menjaga kesehatan, Cuci tangan. sebagai macam, makan makanan yang bergizi, olahraga. Ya. Terus juga kita taat nih sama pemerintah untuk stay at home gitu, hindari dulu pergi-pergi ke tempat keramaian gitu kan. Jadi kita intinya iman dan perbuatan itu imbang gitu. Jadi Iya. nggak berat sebelah Iya. nggak berat sebelah gitu ya. Jadi tetap seimbang keduanya kayak gitu. Dan kita terus sama-sama kita mau berdoa yuk nanti. Ya. kita ajak teman-teman yang sedang menonton video kita ini untuk doa sama-sama, nggak memandang mau agama apapun kalian gitu ya. Kita mau sama-sama berdoa bersatu hati agar kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia dan Amin. juga bangsa-bangsa yang lain Amin. di seluruh dunia ini, agar kiranya wabah ini cepat berlalu dan juga banyak pertobatan terjadi di seluruh dunia ini. Jadi kita Amin. mau sama-sama doa yuk. Oke. Jadi doa siapa? Yang sayang aja. Udah sendiri aja, abis itu amin gitu. Ya. Kita doa ya teman-teman. Kalau kita percaya Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anakmu, untuk jiwa-jiwa yang ada di Indonesia khususnya dan juga ada di seluruh dunia, bahwa mereka sedang merasa khawatir. Banyak mereka juga yang sedang merasa takut dengan adanya wabah ini, virus ini. Kami percaya Tuhan, lewat sharing tadi, lewat firman-Mu, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam perahu kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan,
pergumulan kami, apa yang sedang terjadi di luar tidak dapat menghalangi Tuhan untuk berbuat sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk kami semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kembali ke fokus kami yang utama, yaitu melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapak, terima kasih, aku lepaskan damai sejahtera buat anak-anak-Mu, sukacita Tuhan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, maupun mereka yang terinfeksi di dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan setiap mereka, dan bagi kami yang sehat, mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi mahir dalam melakukan kehendak firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dan lewat hidup kami yang benar, banyak jiwa dipermudah masuk dalam kerajaan-Mu. Kami percaya, Kau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala pergumulan dan sakit penyakit, dan di atas segala virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Kami tahu Tuhan sayang sama kami, dan kami tahu pada waktu kami percaya Tuhan Yesus sayang sama kami, itu sudah cukup bagi kami untuk jalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini, untuk sharing hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu mengalir bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sayang sama Tuhan dan kami tahu Tuhan terlebih sayang sama kami. Haleluya, haleluya. Amin. Oke guys, sampai jumpa kapan-kapan, ya kan? Kita akan ke depan akan banyak bikin konten lagi. Untuk saling menguatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Semoga teman-teman semua diberkati oleh video kita Amen. kali ini. Oke, bye. Bye guys. God bless you. God bless you.